melalui khotbah, tetapi pada dasarnya melalui seluruh kehidupannya dalam mengikuti contoh Yesus, dia menjadi teladan bagi para pengikut muda. Jadi sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki pengaruh. Kira-kira pengaruh apa yang kita bisa dapat berikan kepada orang-orang muda yang ada di dalam jemaat kita maupun di mana saja kita berada. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi pemimpin itu orang yang pintar berkhotbah, boleh dapat menyampaikan khotbah yang baik. Tetapi bukan hanya khotbah yang dibutuhkan, tetapi pada dasarnya melalui seluruh kehidupan kita. Nah, kira-kira kehidupan apa yang perlu kita pantulkan kepada orang-orang lain, ataupun kepada orang-orang muda, ataupun kepada siapa saja di dalam jemaat. Yaitu pantulan yang harus kita berikan adalah pantulan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada banyak hal yang kita bisa dapat. Dia boleh dapat menunjukkan karakter yang baik. Dia boleh dapat menunjukkan kasih kepada siapa saja. Dan dia boleh dapat bersahabat dengan banyak orang. Dan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Ketika karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang muda yang nantinya kita dapat membawa mereka untuk lebih dekat dan mengenal siapa itu Yesus. Ini pendahuluan, pemimpin pelayanan orang muda perlu menjadi penerjemah bahasa manusia tentang apa itu Yesus. Kalau kita bertanya kepada siapa saja, ataupun kepada khususnya orang-orang muda, siapa itu Yesus? Pasti mereka akan mengatakan bahwa saya kenal Yesus itu seperti ini. Saya kenal Yesus, saya baca di dalam Alkitab. Saya melihat gambar, saya kenal Yesus. Tapi kira-kira apa yang bisa kita bawa pikiran mereka lebih jauh ke dalam? Artinya begini, kalau kamu tahu Yesus itu sampai sejauh mana, kira-kira dia punya karakter itu seperti apa? Kalau hanya kita menanyakan bahwa Yesus itu siapa atau kenal Yesus, pasti mereka akan kenal. Tapi bagaimana kita bawa mereka, kita menerjemahkan Yesus itu lebih dalam di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa dapat mengenal Yesus lebih baik. Sasaran seminar ini, pelajaran seminar ini akan memperlihatkan pemimpin orang muda. Pertama sebagai murid dan pengikut Kristus. Dasar dari semua kehidupan Kristen dan khususnya dalam kepemimpinan. Kemudian sebagai pemimpin rohani, mentor dan sahabat bagi orang muda di bawah bimbingan pemimpin. Kita akan melihat beberapa parameter yang diperlukan untuk menjaga rasa hormat dan persahabatan yang penuh kasih sayang. Jadi pelajaran ini sangat penting, boleh dapat membawa arah pikiran kita untuk memperlihatkan pemimpin orang muda. Nah, kita di jemaat, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada ketua jemaat, ada pendeta jemaat, ada pemimpin-pemimpin departemen yang lain. Yang bagaimana bisa dapat memberikan satu hal yang baik di mana mereka bisa dapat mengikut Kristus. Kita memiliki dasar kehidupan Kristen khususnya dalam kepemimpinan. Nah, sebagai pemimpin rohani, bagaimana kita boleh dapat menjadi mentor, boleh dapat menjadi sahabat bagi orang-orang muda di bawah bimbingan kepemimpinan kita. Jangan kita menjadi pemimpin lalu kita arahkan mereka kepada hal-hal yang jauh daripada kehidupan Kristus, teladan Kristus. Kita akan melihat beberapa hal yang diperlukan untuk menjaga rasa hormat persahabatan yang penuh kasih sayang. Pemimpin rohani muda sebagai pemimpin rohani. Komitmen pertama dari seorang pemimpin orang muda
haruslah mengarah pada Kristus. Sebelum kita memimpin, kita harus mengikuti. Setiap pemimpin adalah domba dari pendeta tertinggi, mengikuti bimbingan Sang Gembala Agung. 3 hari yang lalu, saya ada di pedalaman Sumingka, baru-baru ini saja, 3 hari yang lalu. Di mana waktu kita menabiskan perkumpulan Sumingka menjadi jemaat, mengorganisir. Di situ mereka pilih pemimpin gereja, ketua jemaat termuda, kelas 4 SD, umur baru 14 tahun. Dalam saya punya hidup, saya memang rasa aneh dan lain, tapi setelah kegiatan itu berjalan, lalu saya coba tanya-tanya, ternyata beliau ini memiliki kesanggupan yang luar biasa. Setiap pagi ataupun sore dia datang mengunjungi anggota, berdoa bagi mereka, dan hari Sabat dia lebih dulu ke gereja, lalu tiup itu trompet karena hutan. Jadi mereka dia tiup trompet untuk memanggil anggota jemaat untuk datang beribadah. Dan itu hal yang dilakukan dari waktu ke waktu. Walaupun kelas 4 SD, walaupun 14 tahun, tapi bisa dapat menjadi pemimpin, menjadi contoh bagi seluruh anggota jemaatnya yang ada di Sumingka. Ini pedalaman perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebelum kita memimpin, kita harus mengikuti. Kira-kira mengikuti siapa? Teladan Yesus Kristus. Setiap pemimpin adalah domba. Kalau domba yang menurut apa saja yang dibuat terhadap domba itu, pasti dia akan turut. Nah, kadang-kadang kita menjadi pemimpin, kita tidak mau menjadi domba, tapi kita mau harus orang lain mendengar apa yang kita sampaikan. Apakah dia itu pendeta? Kalau menjadi pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik. Karena kita mengikuti bimbingan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Pemimpin harus menjadi pengikut Kristus terlebih dahulu. Ini menjadi komitmen dasar. Dan menjadi orang Kristen haruslah menjadi pembimbing kehidupan pemimpin orang muda. Hanya dengan begitu kita akan dapat mengembangkan kepemimpinan dalam konteks yang benar. Berarti ada kepemimpinan yang dia punya konteksnya itu tidak benar. Tapi pada dasarnya kita mengikuti konteks yang benar. Yaitu seorang pemimpin Kristen sejati secara alami akan mengembangkan gaya kepemimpinan seperti Kristus. Seperti Kristus. Bukan seperti saya. Tapi kadang-kadang kita bilang seperti saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengembangkan gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Kita adalah manusia, dan Alkitab secara total sangat memahami manusia. Pendekatan Alkitabiah terhadap antropologi menganggap manusia itu secara holistik. Fisik, mental, dan spiritual. Semua lapisan keberadaan kita ini saling bergantung satu sama lain. Mereka tidak berfungsi dengan baik jika mereka tidak disamakan, dipenuhi, dan berhubungan dengan baik. Harus ada kerjasama, harus ada tim. Kalau saya ingat beberapa waktu yang lalu, kita punya kakak direktur PA Uni sempat sampaikan, ada banyak sekali tanggung jawab yang diemban oleh beliau. Itu sebabnya beliau bilang, saya tidak sanggup untuk menjalankan itu semua. Itu sebabnya saya memilih tim untuk membantu melaksanakan tanggung jawab ini. Dan tim itu memiliki komitmen. Ingat, ini tidak digaji, tidak dibayar, tapi memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini. Nah, inilah hubungan yang baik antara satu sama lain.
Baik itu secara kita punya holistik, fisik, mental, dan spiritual. Semua harus berjalan dengan baik. Begitu juga dengan saya, lebih khusus di daerah Misi Papua, memiliki tanggung jawab yang besar. Saya memiliki tim yang boleh dapat membantu saya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang orang-orang muda. Semuanya penting, tetapi ada urutan faktor yang mengubah produk akhir. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia membangun supremasi spiritualitas sebagai bahan bakar untuk semua bidang kehidupan kita. Keberhasilan spiritualitas kita adalah penentu kesuksesan semua bagian yang lain. Mobil itu kelihatan mewah, memiliki ban, bodi yang mengkilat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada bahan bakar, dia tidak akan pernah berjalan. Direktur pemuda, baik itu dari divisi atau GC, divisi, uni, daerah, semua kelihatan jaga dengan nama direktur PA. Tapi kalau kita tidak memiliki bahan bakar, tidak memiliki carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu pasti akan mengalami kesia-siaan. Harus mengutamakan Tuhan. Dan ini menjadi keberhasilan di dalam pelayanan bagi nama Tuhan. Merupakan hak istimewa pemimpin orang muda untuk menjadi pemandu bagi tahapan kehidupan ini. Tetapi hak istimewa ini membawa serta tanggung jawab untuk memiliki kesadaran kontekstual tentang kebutuhan orang muda. Memberi mereka kesempatan untuk mengalami kekristenan sejati yang relevan dengan waktu dan konteks di mana mereka tinggal. Hak istimewa yang membawa serta dalam bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab. Ketika kita memberikan tanggung jawab kepada orang-orang muda, kita percaya bahwa mereka pasti dapat melaksanakan itu dengan baik. Tapi kalau kita tidak memberikan tanggung jawab itu, maka mereka tidak akan pernah menjalankan tanggung jawab itu. Artinya kita harus memberikan kesempatan sehingga mereka bisa mengalami bagaimana saya sebagai orang Kristen yang dari hari ke hari selalu mau berubah menjadi orang Kristen yang sejati. Dan itu perlu waktu. Bukan hanya kita bicara hari ini, membutuhkan dia hari ini juga berubah, tidak. Tapi memerlukan waktu. Dan bagaimana konteksnya itu ketika mereka berada di tempat tinggal yang mana. Apakah kita pernah mengunjungi mereka sebagai domba, kita datang, kita melihat mereka, kira-kira apa yang mereka butuhkan? Karena orang muda begitu banyak hal yang ada di dalam pikiran mereka. Fakta dasarnya adalah bahwa anak-anak muda itu pragmatis. Artinya, mereka cenderung untuk tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh seseorang sebagai sesuatu yang benar. Tetapi pada apa yang dikatakan oleh seorang itu berhasil. Mereka cenderung menghargai dan menilai apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh berhasil. Nah, ini kita orang sebagai pemimpin bicara harus sama dengan tindakan kita, perbuatan kita. Karena orang-orang muda lihat apakah kita bicara ini sesuai dan apa yang kita bicara itu apakah kita laksanakan, itu yang mereka lihat. Tapi kalau kita orang bicara seperti ini yang benar, atau kita bicara yang benar, lalu kita buat yang lain. Istilahnya orang bilang latihan lain, main lain. Nah, kadang-kadang kita perhatikan sepak bola ini, kadang-kadang pelatih dia kasih arahan nanti mainnya seperti ini, tapi masuk di tengah lapangan, dia bermain sudah agak berubah. Nah, orang-orang muda mau lihat kita sebagai para pemimpin itu, apa yang kita katakan, itu yang harus kita
buat sesuai dengan apa yang kita katakan. Sehingga itu benar-benar berhasil dan menarik akan kehidupan mereka. Karena mereka hidup dengan penilaian. Fakta yang berikut adalah kekristenan Advent itu sangat indah dalam teori, tetapi hanya bekerja dalam praktek. Pengalaman kaum muda dengan gereja harus dinyatakan dengan sesuatu yang nyata, praktis, dan efektif. Karena kalau hanya teori belaka, bagaimanapun indah, menarik, dan logis, tidak akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Jadi ini sudah sangat menolong kita sebagai orang-orang muda untuk melihat jangan hanya teorinya yang indah, tetapi kita orang harus bekerja, melakukan praktek, sehingga itu bisa dapat berjalan bersama-sama. Jangan hanya teori belaka, yang orang bilang apa, bagaimanapun itu indah, menarik, logis, tapi tidak akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan orang-orang muda. Kita perlu menghidupkan konsep-konsep kita. Jadikan seluruh kepemimpinan Anda sebagai tindakan yang memelihara pengikut Anda. Orang muda perlu merasakan manfaat nyata dari apa yang disampaikan oleh sang pemimpin. Jika mereka menyadari bahwa itu bekerja dalam kehidupan pemimpin, mereka akan percaya bahwa itu dapat bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, ini kembali lagi, mereka melihat pemimpin. Karena mereka akan mengambil contoh. Saya lebih suka dia karena dia punya gaya kepemimpinan seperti ini. Saya lebih suka ini karena dia punya gaya kepemimpinan seperti ini. Orang muda perlu merasakan manfaat yang nyata. Bukan hanya kita bicara. Jika mereka menyadari bahwa itu bekerja dalam kehidupan pemimpin, mereka percaya bahwa itu dapat bekerja dalam kehidupan mereka. Apa yang kita buat, mereka akan ambil menjadi bahagian yang mereka akan ikuti dan mereka akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Sekarang telah dipahami agar kekristenan terlihat berfungsi dengan baik dalam kehidupan. Pemimpin tidak perlu menunjukkan kesempurnaan pemimpin. Seseorang tidak perlu menjadi sempurna untuk diikuti. Jauh lebih kecil kemungkinannya bagi orang-orang muda untuk mengikuti seseorang yang dianggap sempurna. Mereka tahu betul bahwa tidak ada orang yang sempurna. Memikirkan seorang pemimpin yang sempurna adalah sedang memikirkan kemustahilan manusia. Nah, kadang-kadang kita ini tidak usah orang lain, saya sendiri. Kadang-kadang saya bilang saya pemimpin, saya sudah sempurna. Saya harus buat seperti ini, jangan ada kesalahan. Apa saja yang saya harus buat, harus sempurna. Padahal saya memiliki banyak kekurangan. Orang muda tidak melihat kita punya kesempurnaan itu. Tapi mereka melihat apa adanya kita sebagai seorang pemimpin. Kalau ada kekurangan, kita kasih tahu kita punya kekurangan. Saya punya kekurangan seperti ini. Sehingga mereka bisa pahami kita sebagai seorang pemimpin. Dikala atau di satu waktu kita melakukan kesalahan, mereka tahu bahwa dia sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Dia punya kekurangan seperti ini. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita sempurna, di satu saat kita mengalami satu kesalahan, mereka akan mengambil itu dalam bagian hidup mereka untuk tidak percaya kepada kita sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang menginspirasi orang muda tidak sepenuhnya kebal terhadap kesalahan, kegagalan, dan kesalahpahaman. Apa yang mengilhami orang muda pada umumnya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, kegembiraan, dan ketekunan untuk belajar dari kesalahannya sendiri dan menemukan solusi Alkitabiah bagi masalah praktis. Ingat, yang perlu kita ambil adalah jangan melihat
kesalahan orang lain, tapi kita harus mengambil kesalahan kita, artinya dalam diri sendiri. Kadang-kadang kita tunjuk orang lain yang salah, ini yang salah, itu yang salah. Padahal kita tidak melihat bahwa kita memiliki banyak kesalahan. Semua ini merupakan masalah. Tapi masalah itu ada dalam solusi di mana kita harus belajar Alkitab. Dengan adanya Alkitab bisa dapat membuat kehidupan kita, pikiran kita bisa dapat berubah. Karena di dalam Alkitab itu sendiri ada banyak hal yang kita bisa ikuti dalam lebih khusus tabiat Kristus, teladan Kristus. Mereka rindu untuk mengikuti pemimpin yang nyata. Ketika orang muda dapat mengetahui kisah seorang pemimpin, dengan kegagalan seorang pemimpin, dengan perjuangan seorang pemimpin, dengan dilema seorang pemimpin, mereka akan mengetahui solusi yang telah ditemukan oleh seorang pemimpin. Itu sebabnya orang-orang muda ini, mereka rindu untuk melihat saya punya pemimpin itu seperti apa di dalam jemaat. Ini mereka rindu untuk mengikuti pemimpin yang nyata di dalam jemaat. Berarti ada pemimpin yang tidak nyata. Kalau pemimpin yang tidak nyata itu selalu mempengaruhi orang muda untuk jauh dari Tuhan. Buat kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan kegiatan yang ada di dalam jemaat. Nah, itu sebabnya saya menganjurkan kita untuk sebagai pemimpin, mari kita arahkan membuat orang muda itu untuk melihat ini saya sebagai pemimpin yang memiliki banyak kegagalan, memiliki kekurangan, memiliki dilema, dan lain sebagainya. Tapi itulah kita. Sehingga mereka tahu bahwa ini saya punya pemimpin seperti ini. Dengan demikian, kalau mereka ini memiliki kelebihan, mereka akan menolong. Karena sebagai pemimpin kita tidak lengkap, tidak sempurna. Ada orang-orang muda yang memiliki talenta, yang memiliki hal-hal yang positif, yang bisa sangat menolong di dalam jemaat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, kata Rasul Paulus. Seorang pemimpin dari gereja mula-mula yang tidak pernah menyembunyikan semua pergumulannya, dan juga tidak menyembunyikan jalan menuju kemenangannya. Ada banyak pergumulan. Saya pikir kita punya jemaat dengan karakter umat-umat Tuhan yang berbeda, yang memiliki banyak hal yang dihadapi. Dan juga sebagai pemimpin kita memiliki banyak pergumulan secara pribadi. Dan kalau kita memiliki pergumulan secara pribadi, jangan pernah kita sembunyikan. Kita kasih tahu bahwa ini saya punya pergumulan seperti ini. Supaya kita bisa membawa orang-orang muda itu kepada Yesus. Paulus adalah seorang pemimpin yang nyata. Dan pemimpin yang nyata menginspirasi pengikut mereka. Orang muda akan mengikut pemimpin yang nyata. Memang benar bahwa pemimpin adalah seorang yang dilihat oleh pengikutnya sebagai sahabat dan mengikuti mereka dengan rela. Dan hal ini terbukti sangat benar di antara orang-orang muda. Seorang pemimpin yang merupakan sahabat mereka akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap mereka. Kalaupun menjadi pertanyaan bagi kita semua, kira-kira pemimpin itu ada di mana? Ada di depan, di tengah, atau di belakang? Dan saya pikir pasti kita punya jawaban masing-masing. Pemimpin itu ada di 3 posisi ini. Memberikan contoh di depan,
dan juga dapat menjadi sahabat di tengah-tengah mereka. Lalu dia akan menjadi mentor atau dia akan menjadi pemotivasi bagi mereka, mendorong mereka untuk tetap berjalan maju terus, semangat. Seorang pemimpin harus merupakan atau menjadi sahabat dan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap mereka. Orang muda sudah tahu apa yang membangun sebuah persahabatan sejati. Saya pikir kita yang saat ini mungkin ada yang sudah berkeluarga, tapi waktu kita masih muda, pasti kita memiliki banyak sahabat. Mulai dari SD, kalau masih bisa ingat muka, SMP, SMA, kuliah. Di masa muda itu banyak sekali sahabat-sahabat kita. Mereka tahu seorang sahabat yang benar-benar peduli. Seorang sahabat sejati tidak akan menutupi atau berbohong untuk seorang teman dan akan mengatakan kebenaran dengan kasih dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh teman-teman yang biasa. Saya pikir kita yang tadi saya sebutkan waktu dulu, pasti kita punya teman-teman, sahabat. Ada yang sahabat lebih dekat. Apa yang kita makan, dia makan. Bahkan seluruh isi hatinya ataupun hati kita ungkapkan kepada dia. Saudara-saudara, kakak-kakak yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Seorang sahabat sejati tidak akan menutupi atau berbohong untuk seorang teman dan akan mengatakan kebenaran dengan kasih dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Mereka tidak mencari mereka yang berkuasa atas mereka untuk menjadi teman-teman mereka, tetapi mereka mencari persahabatan yang penuh kasih. Nah, ini persahabatan. Ada lagu yang anak-anak punya apa? Persahabatan seperti apa? Kepompong ke apa? Ya. Jadi persahabatan itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita bisa dapat bersahabat dengan mereka? Apalagi mereka yang sudah sudah tinggalkan gereja, bagaimana kita pergi untuk melihat, mencari mereka untuk datang kepada Yesus. Ini kesimpulannya. Untuk meringkas, seorang pemimpin orang muda yang memiliki komitmen yang kuat kepada Kristus, yang merangkul dan mewujudkan disiplin Alkitab dalam spiritual, dan yang memimpin dengan teladan yang jelas dan jujur akan menjadi teladan yang akan mengilhami orang-orang muda untuk berkomitmen kepada Kristus. Ini adalah model kepemimpinan yang paling efektif. Sekali lagi, pemimpin orang muda yang memiliki komitmen yang kuat kepada Kristus, dia akan mau merangkul dan mewujudkan disiplin Alkitab. Kira-kira disiplin Alkitab itu seperti apa? Karena akan mengantar orang muda itu dalam kehidupan kerohaniannya itu untuk jadi lebih baik. Tadi dikatakan jangan melihat saya sebagai pemimpin, tapi kita bawa dia, menggiring dia untuk mengenal akan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada teladan yang baik yang bisa dapat diberikan kepada orang-orang muda. Kita menjadi teladan yang dapat mengilhami orang-orang muda untuk berkomitmen kepada Kristus.
ini adalah kepemimpinan yang paling efektif. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 11. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada beberapa hal di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 untuk menjadi teladan ini. Teladan yang baik. Kita punya kata-kata, kita punya tingkah laku, kita punya kasih, kita punya kesetiaan, kita punya kesucian, ada 5. Itulah yang dapat menjadi teladan yang bisa kita berikan kepada orang-orang muda. Mungkin saja dalam seminar ini ada orang-orang muda. Jangan pernah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi ketika kita melakukan 5 hal ini, maka orang-orang ataupun orang-orang muda, orang-orang yang ada di jemaat akan menyegani engkau. Mereka akan salut, mereka akan hormati. Itu yang tadi saya katakan di Sumingka. Mungkin dia melakukan 5 hal ini. Dia punya perkataan, dia punya tingkah laku, dia punya kasih, pergi mengunjungi dari rumah ke rumah. Dia punya kesetiaan dalam ibadah, dalam kesuciannya. Sehingga dia disegani walaupun 14 tahun. Tapi dia disegani. Walaupun masih muda, tapi dia dihormati. Yang ketujuh, aktivitas. Nah ini, tulis dan simpan 3 hal dari pelajaran ini yang menurut Anda paling membantu dalam situasi Anda sendiri. Nanti tulis masing-masing. Lalu kalau kelompok berkumpullah dengan 3 atau 4 orang lain dan diskusikan cara-cara untuk meningkatkan bagaimana kita orang punya pelayanan dalam kepemudaan. Lalu kita menggunakan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam pelajaran ini. Kira-kira apa yang perlu kita ambil dalam pelajaran kepemimpinan di pembahasan yang keempat. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, tapi saya percaya bahwa inilah materi yang bisa dapat memberikan motivasi bagi kita sebagai seorang pemimpin yang baik. Entah itu di jemaat atau di mana saja tempat kerja, baiklah kita menunjukkan cara kita, karakter kita, karena Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita, bukan orang lain. Kalau orang lain, aduh kita punya hidup nanti jadi, orang Papua bilang tafiaro, hidup takaruan. Nah itu sebabnya orang harus ambil Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini menjadi saluran berkat, bermanfaat untuk menyelamatkan orang-orang muda sebelum Yesus datang. Kiranya Tuhan boleh dapat menyertai, memberkati kita di dalam pembahasan materi keempat kepemimpinan. Saya kembalikan kepada Kakak Ruli dan Kakak Abraham Walid. Terima kasih banyak Pendeta Hugo. Sama-sama. Saya minta untuk teman-teman semuanya, peserta yang Tuhan Yesus kasihi, silakan di screenshot materi khusus untuk yang sedang ditampilkan ini, karena aktivitas ini akan kakak lakukan di breakout room. Pendeta Hugo, boleh berapa lama mereka bekerja bersama di breakout room untuk mendiskusikan ini? Bagaimana? Berapa menit peserta akan di breakout room saat mereka mendiskusikan hal ini? Terserah, berapa lama saya tetap ada di depan layar. Oke, jadi kakak-kakak kita sekarang untuk daerah misi Papua kita ada jam 8.43. Kalau di Indonesia Tengah jam 7.43. Anda diberikan waktu 7 menit untuk berdiskusi di breakout room. Silakan nanti boleh join pada saat ada invitation masuk di layar Anda.
Dan kita akan bagi dalam 5 kelompok saja supaya sebentar kita punya cukup waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Jangan lupa nanti sebentar sekali lagi menunjuk pemimpin kelompok, kemudian juga menunjuk juru bicara yang akan menyampaikan hasil diskusi Anda. Saya akan bagi ke dalam breakout room, silakan kakak-kakak nanti bergabung. Baik, silakan bergabung ke room yang telah dibagi, kakak-kakak. Kecuali mungkin Pendeta Hugo boleh standby, atau pendeta juga mau bergabung ke dalam grup, silakan. Tetapi kalau Pendeta Hugo mau standby, silakan. Kakak-kakak, sekali lagi silakan untuk bergabung, karena kita akan masuk dalam diskusi kelompok di breakout room masing-masing. Sekali lagi kakak-kakak yang belum bergabung, silakan join ke dalam grup yang ada. Khususnya para peserta, silakan, kecuali pemateri atau mentor. Seperti contoh Kak Noli, adalah mentor, kalau mau bergabung boleh. Tapi seluruh peserta yang adalah peserta dengan kode nama SYLT boleh bergabung ya. Silakan bagi yang baru bergabung, saya sudah meng-invite Anda untuk masuk ke room masing-masing.
Baik, selamat datang kembali di room utama. Saya beri kesempatan kepada para peserta. Masing-masing kelompok boleh menuliskan juru bicaranya. Dan selanjutnya saya serahkan ke Kak Daniel Bopari sebagai moderator kita pada malam hari ini. Silakan Kak Dani. Baik, terima kasih. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan dari masing-masing kelompok untuk hasil diskusi. Dan kita langsung mulai dengan kelompok pertama. Kelompok pertama, Kak Michael Kerompis, disilahkan. Disilahkan, Kak. Baik, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian bagi kita semua. Untuk diskusi dari kelompok 1 tadi, saya mengambil beberapa poin saja yang saya lihat dari beberapa teman yang sudah memberikan beberapa hal penting yang bisa kami bagikan lewat kelompok kami. Dan kita boleh lihat bagaimana prinsip Yesus, bahwa dia datang, dia menunjukkan bagaimana dia seorang pemimpin yang tentunya dia seorang pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Selayaknya juga kita bagi pemimpin-pemimpin orang muda untuk boleh menunjukkan bagaimana sebagai seorang pemimpin saya bisa mengambil leadership is not to claim but responsibility to fight. Jadi biarlah kita boleh menunjukkan kasih kita, peduli kepada orang-orang muda, dan biarlah kita boleh peduli akan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin demikian yang saya boleh ambil secara garis besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Michael. Kita lanjut kepada kelompok 2. Kak Novianti Lasiki, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi untuk hasil diskusi dari kami kelompok 2 ada 5 poin penting bagaimana cara-cara untuk meningkatkan pelayanan kepemudaan dengan prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan di seminar tadi. Yang pertama, jalin persahabatan yang baik dengan sesama orang muda. Karena tadi ada poin penting, membangun persahabatan dengan orang muda bisa membuat mereka lebih giat dalam pelayanan. Kedua, membentuk kelompok sahabat doa. Jadi jika sudah ada sahabat-sahabat terdekat mereka supaya bisa lebih dekat, maka perlu juga kita mungkin praktekkan ke jemaat kita masing-masing untuk membentuk kelompok doa, mungkin terdiri dari 2 orang, jadi mereka akan cari waktu tertentu untuk berdoa bersama. Dari berdoa itu juga mereka bisa sharing. Dengan begitu kita bisa mengenal satu dengan yang lain lebih baik, keperluan apa yang diperlukan oleh orang-orang muda, atau mungkin masalah apa yang sedang mereka alami. Untuk poin yang ketiga, pemimpin yang menjadi mentor itu harus menjadi pemimpin yang lebih banyak bertindak daripada hanya berkata-kata. Artinya jika dia melakukan suatu program, terus segera dilaksanakan. Jadi tidak hanya wacana saja, artinya talk less tapi do more. Itu bisa menjadi mentor dan panutan bagi teman-teman. Jadi jika ada program-program dari pemuda itu harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, perlunya mengenali mengenali kebutuhan pemuda untuk menyesuaikan bentuk kepemimpinan yang bagaimana yang bisa diterapkan. Karena setiap jemaat memiliki karakter pemuda yang berbeda-beda, perlu dikenali dulu karakter mereka sehingga kepemimpinan yang bagaimana yang harus diterapkan. Dan yang terakhir, Alkitab dan hubungan dengan Tuhan harus menjadi standar akan kepemimpinan. Terima kasih dari kami kelompok Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi dari kelompok 2. Kita langsung saja ke kelompok 3. Kelompok 3 saya sendiri. Dari kami kelompok 3 adalah yang pertama
kita harus mengenal kebutuhan daripada setiap pemuda-pemudi di jemaat kita masing-masing. Kemudian yang berikut, kita harus jalin hubungan terus-menerus dengan setiap pemuda yang ada di jemaat kita agar setiap program boleh berjalan yang baik. Kemudian kita perbanyak kegiatan, tetapi ketika kita perbanyak kegiatan, jangan kita, di sini dikatakan bahwa jangan kita pelit untuk mengeluarkan uang. Ketika sudah program, kita harus siap untuk mengeluarkan uang. Baik, kemudian yang berikut yang mungkin belum sempat dibahas dari kelompok lain adalah harus kita siap untuk berkorban. Itu mungkin dari kami kelompok 3. Dan kita lanjut kepada kelompok 4, waktu untuk disilahkan kepada Pendeta Michael Bawengan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 ada 5 poin, tapi rata-rata tadi sudah disebutkan, yaitu berbaur. Nah, berbaur ini bukan cuma bilang berbaur, tapi berbaur termasuk yang tadi sudah disebutkan, misalnya olahraga bersama, kemudian rekreasi. Jadi itu harus ada program di gereja di mana pemimpin terlibat. Kemudian bertindak. Jadi teladan itu sama dengan tindakan. Jadi orang memberi teladan itu harus ada tindakan. Nah, tindakan yang langsung, tindakan yang nyata. Kalau mendampingi anak adik-adik misalnya berbagi kasih, berarti ada tindakan dari kakak juga yang dorang bisa lihat. Dan paling penting poin orang di room 4 adalah ini yang mau dipraktekan. Kalau seumpama ini 100 lebih SYL yang iko ini kong tepat waktu, karena orang pemasalah adalah orang sendiri pemimpin datang terlambat. Kalau pengumuman kerja bakti jam 8, datang jam 10, kong nyana bawa skop lagi. Nah, ini memang so lebih rusak ini. Jadi orang pekomitmen di room 4 adalah orang mau tepat waktu. Orang mau tepat waktu. Jadi ini kiranya jadi komitmen semua SYL tepat waktu. Pasti akan ada perubahan di orang pegereja di waktu-waktu ke depan. Demikian dari room 4. Baik, terima kasih dari room 4, Kak Pendeta Michael. Kita lanjut kepada kelompok 5. Julet Umboh. Kak Julet, silahkan. Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 5. Saya pikir apa yang kami bahas di kelompok 5 tadi sudah banyak ya yang sama yang sudah yang dari kelompok 1 sampai 4 tadi. Nah, dan dari kami yang pertama kami membahas tentang di dalam gereja kita harus memantau orang-orang muda. Apa yang akan menjadi kegiatan mereka. Jadi sebagai pemimpin kita harus memantau. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan pelayanan orang muda. Dan menilai seorang pemimpin itu harus spontanitas. Jadi tidak harus mau ditunjuk. Jadi dia harus ada inisiatif sendiri sebagai seorang pemimpin. Kemudian seperti yang dikatakan pelajaran tadi, sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa berada di depan, di tengah, atau di belakang. Nah, kalau di depan, kita harus menjadi teladan. Seperti yang sudah disinggung tadi, masalah tepat waktu, on time. Jadi kalau kita katakan jam 2 tepat, kita harus memulaikan kegiatan, harus tepat waktu. Yang terdahulu, sebagai seorang pemimpin, kita yang harus mendahului, menjadi contoh kepada anak-anak muda kita. Kemudian di tengah, kita harus berbaur dengan anak-anak muda, agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian yang terakhir, menjadi dorongan, kita memberikan dorongan kepada anak-anak muda. Dan mungkin yang kelima, harus ada kemauan ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus ada kemauan di dalam melakukan tugas-tugas dan pelayanan kita. Dan sebagai seorang pemimpin harus berani dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dari kelompok 5. Terima kasih. Baik,
Terima kasih dari kelompok 5 yang telah membahas, dan karena masih ada waktu untuk kita beberapa menit ke depan yang diberikan oleh panitia, kami masih memberikan kesempatan kepada kakak-kakak semua. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan, disilahkan raise hand, kemudian kami akan berikan kesempatan. 2 penanya, disilahkan. Kak Dani, kita beri kesempatan Pendeta Hugo menjawab atau memberi tanggapan terhadap jawaban peserta dulu, baru kita bisa. Oke, baik. Silakan. Baik, Kak. Baik. Berarti diberikan kesempatan kepada Kapten Hugo untuk berikan tanggapan menyangkut dengan hasil diskusi dari 5 kelompok. Disilakan, Kapten. Baik, terima kasih banyak, luar biasa tanggapan-tanggapan yang kalau dilihat malam ini semua mendengar, mengikuti dengan baik sehingga bisa dapat menjawab atau ya memberikan komentar dengan baik, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dari pendahuluan tadi, sebelum kita masuk kepada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 5, di sini cara-cara meningkatkan kepemimpinan kita di dalam jemaat, sekolah, ataupun di mana saja. Yang pertama, teladan Yesus. Sedikit bicara tetapi banyak contoh teladan. Saya lihat di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sampai kelompok 5. Lalu menjadi pemimpin yang dapat menunjukkan bagaimana dia bisa dapat bersahabat dengan orang-orang muda. Di sini saya lihat, oke, dari tanggapan kelompok-kelompok. Lalu menyelami perbedaan, yaitu kelompok kecil yang ada, karena di dalam kelompok, di dalam jemaat itu ada kelompok-kelompok orang muda yang seringkali mau buat kegiatan yang berbeda. Lalu sebagai seorang pemimpin memberikan motivasi, membantu, menolong orang-orang muda yang sering tidak diperhatikan. Lalu di sini bagaimana bisa dapat menarik orang muda untuk dapat bergabung, yaitu berbaur dengan mereka, bertindak. Lalu di sini saya lihat lagi bagaimana kita menjalin hubungan kasih dengan orang-orang muda. Lalu hal yang penting bagaimana kita bisa dapat mengajar mereka untuk dapat berdoa bersama-sama dengan mereka. Terkadang hal ini yang seringkali kita lalai untuk mengambil waktu berdoa bersama dengan mereka. Lalu kita harus menunjukkan bahwa Alkitab menjadi standar kehidupan daripada orang muda. Karena di dalam Alkitab itu ada banyak cerita tentang pelayanan Yesus. Yang tadi kita bilang, atau di dalam kelompok itu bilang, Yesus itu sedikit bicara, tapi banyak contoh yang dia lakukan. Lalu yang berikut adalah, di dalam jemaat kita juga harus memberikan contoh di depan, di tengah, dan di belakang. Ini hal yang sangat penting. Karena kadang-kala kita di depan, kita tidak perhatikan ke tengah, ke belakang. Kira-kira apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita jalan terus, tapi mereka bisa saja hilang. Tapi kita juga harus ada di tengah, sehingga bisa melihat merata. Ini orang muda, saya di jemaat seperti ini.
bisa lihat ke depan, bisa lihat ke belakang. Jadi saya ada di tengah juga. Lalu saya ada di belakang, artinya saya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada mereka bahwa engkau juga bisa jadi seorang pemimpin. Bukan saya saja, tapi Anda juga bisa menjadi seorang pemimpin yang nantinya juga bisa menunjukkan teladan kepada adik-adik yang bertumbuh di dalam jemaat. Karena setelah dia, terus tidak ada lagi anak-anak yang bertumbuh di dalam jemaat. Tidak ada. Pasti ada yang bertumbuh di dalam jemaat karena orang-orang muda yang mungkin ingin berkeluarga, menikah, sudah memikirkan ke depan bagaimana memiliki anak dan seterusnya. Dan itu menjadi tanggung jawab orang-orang muda yang kita didik di bawah nanti. Sehingga kita memberikan artinya regenerasi. Setelah saya, dia, setelah dia, berikutnya, dan seterusnya. Sampai Yesus datang. Dan itulah yang menjadi harapan kita semua. Jadi terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah dapat memberikan tanggapan, memberikan masukan yang lebih baik. Terima kasih untuk semua. Baik, terima kasih, Kapen. Waktu saat ini diberikan kesempatan kepada para peserta. Mungkin ada yang mau bertanya. 2 penanya disilahkan. Raise hand dan akan diberikan kesempatan. Baik kakak-kakak, kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh gunakan reaction yang ada pada fasilitas Zoom ini dengan raise hand. Silakan. Atau kalau susah boleh dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, raise hand sudah ada 1. Kak Pendeta Rudy Franz. Oke. Kita kumpul dulu Kak atau langsung? Kak Rudy Franz, selamat malam. Kita kumpul dulu, mungkin sudah 1, ada 1 lagi, silakan. Oke, yang lagi. kedua. Meklandi Kusoy. Baik. Mungkin yang raise hand boleh nanti open cam kalau mengizinkan. Ini sudah 2. Dani silakan. Kak Dani silakan. Baik. Disilahkan kepada Kak Kapen Franz untuk boleh menanyakan pertama, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sungguh menarik tantangan. Terima kasih Pendeta Hugo. Ini pertanyaan juga harus dikemukakan supaya semua tahu dan juga menyikapi seperti apa. Tidak semua tua-tua gereja itu mensupport. Dan ada beberapa mungkin juga pendeta yang tidak terlalu bukan tidak mensupport, tetapi kurang perhatian kepada orang muda. Sebagai pemimpin pemuda harus seperti apa? Apakah orang Manado bilang meraju atau biarlah seperti apa sebagai pemimpin pemuda? Terima kasih Kak Kapen Franz yang telah menanyakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Meklandi Kusoy, disilahkan. Oke, terima kasih.
Apakah kedengaran suara saya? Bisa Kak? Ya, kedengaran Kak, Terima silakan. kasih Kak. Mungkin pertanyaan saya akan mulai dengan kesaksian singkat saja. Jadi saya pernah jadi ketua pemuda di jemaat saya. Kurang lebih 1 tahun saya pegang ketua pemuda. Tetapi pada saat itu saya menghadapi akan masalah. Masalahnya adalah dengan orang muda. Dengan orang muda. Masalahnya di sini adalah ini orang muda ini mereka tidak mengikuti akan apa-apa ataupun sesuatu yang kami buat. Saat itu kami sedang mencari dana dan ketika mencari dana saya selalu undang beliau. Saya selalu undang, mari Jo, karena saya Manado, mari Jo orang cari dana, bikin cookies dan sebagainya. Oh iyo, katanya iyo mau pergi. Sudah berapa kali undang dia nak pernah datang. Nah, suatu ketika pada saat di malam Rabu itu ini pemuda ini dia bilang ke anggota jemaat karena sudah selesai ibadah dan pengumuman, dan dia bilang begini di anggota jemaat, ini ketua pemuda bikin kegiatan cari dana nak undang katanya dia. Saya mungkin saudara-saudara nak pernah menangis saat menjabat ketua pemuda, tapi pada malam hari itu saudara, kakak, saya menangis seperti anak-anak di depan jemaat pada waktu itu. Saya bilang, heran kenapa kok bisa dia seperti itu. Tetapi pada akhirnya setelah saya menangis, baru ada yang ya kasih semangat, dan pada akhirnya bukannya saya sudah paparkan, saya bilang saya sudah sampaikan bahwa saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa dia salah dalam arti katanya tidak undang pada dia. Dan pada akhirnya saya juga harus merasa salah, dan motif saya pada akhirnya selesai di malam Rabu itu, di besok hari saya pergi mencari dia untuk minta maaf. Saya bilang minta maaf, dan dia nak terima. Malah kayak dia bisa dibilang dia usir saya. Mungkin 3 kali, 4 kali. Keempat kali baru dia terima saya untuk menerima meskipun yang sebenarnya posisi saya itu benar. Dan menjadi pertanyaan saya adalah, apakah perbuatan saya sudah benar atau apa yang harus dilakukan saat ketika dihadapkan dengan peristiwa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Ruli bagaimana? Ini ada satu lagi yang raise hand, kemudian ada pertanyaan di chat. Yang 2 dulu ini dijawab, nanti sebentar Kak Bobi, nanti sebentar ya, setelah di turn kedua. Baik. Langsung saja disilahkan kepada Kapten Hugo untuk menanggapi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Ketua, pendeta, kadang kurang support terhadap kegiatan yang ada di dalam jemaat, lebih khusus orang-orang muda. Kira-kira apa yang bisa buat mereka, dan memang benar. Saya perhatikan di beberapa jemaat ada pendeta yang saya hubungi untuk kira-kira kegiatan di jemaat bisa jalan atau tidak. Padahal orang-orang muda itu sementara jalan kegiatannya. Tapi dia bilang, aduh saya tidak fasih untuk pimpin orang-orang muda. Padahal dia adalah pemimpin. Nah, kira-kira cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga mereka bisa dapat melakukan dan bisa dapat menyokong kegiatan yang ada di dalam jemaat. Kita mau bilang seperti apa ya? Karena itu sudah pemimpin dan itu terjadi di beberapa jemaat, bukan semua jemaat. Sebab di jemaat-jemaat yang lain itu pendetanya, ketuanya sangat support terhadap kegiatan
yang ada di dalam jemaat. Dan kalau kita sadari bahwa kita pendeta khususnya pendeta, itu kita tidak terlalu kerja banyak. Kalau kita memperhatikan orang-orang muda yang sudah aktif dalam kegiatan yang dijalankan di jemaat. Tapi kalau kita tidak perhatikan, maka itu akan menjadi beban di dalam pelayanan. Kalau mau bilang tidak beban, ini menjadi beban. Bahkan sampai pendeta, saya perhatikan ada satu jemaat yang kegiatannya sudah dijalankan, tapi pendetanya masih tidur. Nah, nanti waktu saya kunjungi, baru dia cepat-cepat pakai baju, lalu datang hadir, lalu bilang, aduh Kapten, minta maaf, saya terlambat. Kira-kira cara apa yang bisa kita buat seperti itu? Saya pikir pasti ada dialami oleh teman-teman, tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya memberikan semangat bagi mereka. Lalu yang tadi untuk orang-orang muda yang tadi bilang cari dana, sudah ajak tapi tidak datang, sampai dia sendiri menyampaikan isi hatinya, orang lain tahu, tapi sebagai pemimpin, ya memang kita harus mencari lalu mendapatkan. Jadi waktu beliau kakak McLandi pergi cari, lalu dia dapat, akhirnya dia kembali. Tapi ini saya punya pengalaman. Ketika orang muda, ya ini untuk orang muda ya. Satu waktu saya mau adakan kegiatan, waktu masih bujang belum berkeluarga. Jadi waktu saya mau ajak orang muda untuk pergi pelayanan bersama-sama. Dan tempat itu jauh, saya tidak tahu bawa motor untuk pelayanan itu. Yang saya buat adalah, saya ajak dia makan. Mari kita dua makan dulu. Tidak bilang untuk pergi pelayanan atau perlawatan atau dan lain sebagainya. Mari kita dua makan. Setelah makan selesai, baru saya sampaikan. Saya sampaikan begini. Aduh Kapten mau pergi mengunjungi saudara-saudara di sana, tapi orang-orang muda di sana, tapi waktu itu memang dia tidak punya semangat untuk pergi ke sana, tapi karena beban dengan makan, akhirnya dia bilang begini, Kapten, mari kita dua jalan sudah. Akhirnya kita dua pergi melayani sama-sama. Dan saya pikir ada cara yang berbeda-beda yang bisa kita lakukan untuk menarik akan orang-orang muda. Nah, yang kedua, saya pikir kita punya keputusan bahwa ketua sebaiknya dia itu adalah seorang master guide. Sehingga dia bisa peduli memperhatikan akan orang-orang muda di dalam jemaat. Kalau ketua yang bukan master guide, sebaiknya. Kalau dia tidak master guide, dia tidak akan pernah peduli dengan orang-orang muda. Tapi saya bersyukur ada jemaat yang walaupun dia punya ketuanya bukan master guide, tapi dia sangat-sangat support terhadap orang-orang muda. Jiwa-jiwa seperti ini yang sangat diberikan apresiasi bagi mereka, walaupun tidak ada istilahnya apa ya bagi mereka, tapi mereka bisa peduli terhadap orang-orang muda. Pendeta, apalagi pendeta. Nah, waktu saya kakak Rudi France, kita di Manado itu, di waktu kuliah itu jam 2 siang ya, di Ungklap lantai atas, kakak Yulianus Sawaki, yang selalu dengan teman-teman kakak master guide yang lain, selalu pandu kita, padahal jam 2 itu jam mengantuk. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Nah, sekarang filsafat juga sudah harus seperti itu, mengambil master guide, sehingga waktu turun ke jemaat, tidak mengabaikan orang-orang muda dengan kegiatan mereka yang ada di jemaat. Nah, seperti itu. Jadi yang kurang semangat, kurang support, kita berdoa. Banyak berdoa, pasti ada banyak kuasa yang bisa merubah kehidupan mereka untuk memperhatikan orang muda. Daripada kita pergi jalan cari jiwa jauh-jauh,
mari kita orang perhatikan yang di jemaat. Perkuat jemaat, lalu kita perkuat persatuan, buat tim, baru kita pergi mengunjungi, melayani. Berbahagia kalau sementara kita melayani lalu Yesus datang. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk penanya kedua. Kedua penanya ini. Satu, Kakak Frans dengan Kakak McLean. Baik, terima kasih Kapten. Bagaimana kedua Kak penanya? Pas ya? Baik, kita masuk kepada sesi kedua. Sesi kedua diberikan kesempatan, disilahkan kepada Kak Bobby dan juga Kak Sandi. Disilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Materi ini sangat menarik untuk kepemimpinan dan sangat bermanfaat bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat dan dimanapun kita berada. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah menjadi seorang pemimpin dia harus mempunyai kriteria berpendidikan tinggi atau bagaimana? Khususnya di orang muda. Karena ada prakteknya ketika seorang pemimpin tidak memiliki titel yang tinggi, lebih kurang dihargai. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Bobby. Oke, disilahkan kepada Kak Sandil. Kapten Harja Sandil boleh unmute sendiri, sudah di asking. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke, thank you. Selamat malam semua ya, Kak Jim, Kak Sakur, teristimewa juga Kak Hugo ya. Ya ini mungkin pertanyaan kami hanya untuk mendiskusikan saja ya, untuk mengenai tema malam ini tentang kepemimpinan. Yang kami tanyakan, apa hubungan tema kepemimpinan Yesus dengan tema 5 tahun ke depan dari gereja kita? Ya, I will go. Ya, ya mungkin ini pertanyaan simpel, tapi mungkin ini pertanyaan kami ialah, apa tema kita malam ini yang bisa dihubungkan dengan tema untuk 5 tahun ke depan ya, I will go, dengan melihat latar belakang kehidupan Yesus yang kita diskusikan tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sandil. Dan ini mungkin sekaligus pertanyaan ketiga di chatting. Sebelum diberikan kesempatan kepada Kapten Hugo untuk menanggapi, ada 2 pertanyaan di chatting. Yang pertama, yaitu di jemaat kami ada orang tua yang tidak mendukung kegiatan orang muda. Bagaimana cara menghadapi orang tua tersebut? Kemudian yang kedua, mau bertanya bagaimana cara seorang pemimpin menanggapi orang yang melakukan sebuah kesalahan besar. Mungkin itu dia 2 pertanyaan tambahan dari chat, dan disilahkan kepada Kapten Hugo untuk menanggapinya.
Oke, terima kasih. Ada 4 pertanyaan. Apakah menjadi seorang pemimpin memiliki kriteria atau memiliki pendidikan yang tinggi? Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 11. Itu dia bilang begini. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu di bagian kesimpulan ke-6 itu. Di situ tidak ada titel atau gelar. Tapi di situ ada dia punya kriterianya. Yaitu kita harus ada 5 ya. Kita harus menunjukkan kita punya perkataan yang baik, tingkah laku, kita punya kasih, kita punya kesetiaan, lalu kesucian. Kalau itu kita bisa jalankan dengan baik, maka mereka akan menyegani kita. Walaupun di situ dikatakan kita masih muda. Saya baca begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena masih muda. Tapi kalau kelima hal ini dijalankan, maka siapapun yang ada di jemaat, mereka akan melihat buktinya. Oke, jadi tidak memiliki gelar. Orang memiliki gelar tinggi, S2, S3, tapi kalau kelakuannya amburadul, sama saja. Kerohaniannya tidak bagus, sama saja. Pasti percaya. Tapi kalau dia itu adalah pemimpin rohani, pasti mereka akan hormati, mereka akan hargai. Lalu hubungan kepemimpinan Yesus dengan hubungan yang tadi dikatakan I will go untuk 5 tahun ke depan. Di situ bilang I will go. Saya akan pergi. Pergi kemana? Kalau itu adalah perintah Tuhan, mari kita jalankan perintah Tuhan. Jangan kita bilang pergi untuk melayani, lalu kita bikin jalan lain. Jalan melayani, tapi kita bikin jalan lain. Dan saya pikir organisasi ini sangat luar biasa. Sudah menentukan tema I will go untuk kita dapat berjalan. Itu sebabnya di jemaat-jemaat mereka sementara menggaungkan itu I will go. Supaya semua terlibat bekerja. Tidak hanya pendeta, ketua jemaat, tapi dari kecil sampai dengan besar. Semua harus I will go. Pemuda, saya pikir apalagi kita orang direktur dari pendeta Didi, Junadi Muntu, direktur PAU ini sudah turunkan. Dia punya program kerja yang ada di dalamnya itu I will go. Lalu yang berikut orang tua yang tidak mendukung kegiatan orang muda. Nah, ini harus baptis ulang ini orang-orang ini muda, orang tua ini. Artinya baptis supaya mengerti tentang orang muda. Baptis pikiran mereka sehingga mereka bisa dapat, karena ini menjadi kesalahan besar. Bayangkan saja orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, tapi masih diperhatikan oleh jemaat untuk dapat memperhatikan anaknya, memberikan nasihat, memberikan arahan, supaya anaknya itu hidup lebih baik. Di rumah saja dia tidak bisa didik. Dan yang saya mau katakan adalah orang tua ini yang lebih berbahaya, dia lebih hilang daripada dia mau mendidik, tidak memperhatikan akan orang-orang muda. Dia yang hilang, bukan orang muda. Karena dia tidak mendukung kegiatan jemaat. Kegiatan jemaat selalu menyokong dan membawa orang-orang muda itu datang dekat dengan Yesus. Melindungi mereka, iman mereka supaya lebih setia di dalam
gereja dan lebih setia kepada Tuhan. Satu waktu, ini sedikit saja, satu waktu saya di satu tempat, waktu saya naik khotbah, mau naik khotbah di bilik bersakat ini. Lalu ada orang-orang muda yang mereka siapkan untuk dampingi saya. Lalu naik khotbah. Lalu mereka katakan, pendeta, ini ada orang-orang tua yang tidak mendukung akan kegiatan orang muda ada masuk gereja. Waktu itu sahabat gabungan. Hari itu di dalam bilik bersakat, dalam hidup saya, dalam pelayanan saya rubah itu judul khotbah, rubah itu ayat dan lain-lain. Waktu naik khotbah, selesai khotbah, itu memang nasihat yang mengena sekali di orang-orang tua yang tidak mendukung. Waktu keluar sabat, mereka jabat tangan lalu mereka sampaikan, Pak Pendeta, marah kita orang kah? Cuma mereka ini yang sampaikan begitu, yang lain tidak. Jadi mereka katakan, Pak Pendeta marah kah? Saya bilang, tidak, saya tidak marah. Lalu ada yang datang bilang, Pak Pendeta, nasihat hari ini membuat saya mau ambil keputusan untuk mendukung akan orang-orang muda di dalam jemaat. Jadi kadang-kadang dalam situasi yang saat genting seperti itu, Roh Kudus bekerja, kita bisa dapat memberikan nasihat yang tegas bagi mereka. Supaya bisa dapat mengerti dan menyokong akan kegiatan. Karena di dalam jemaat orang muda tidak ada, maka jemaat itu ke depan dia tidak akan berjalan dengan baik. Karena kita tidak mempersiapkan pemimpin yang akan datang. Selesai generasi orang tua, ada generasi pemimpin berikut, yaitu orang-orang muda yang kita persiapkan menjadi pemimpin. Mungkin itu saja yang saya pikir ada banyak hal yang dihadapi oleh teman-teman pendeta di jemaat masing-masing bagi mereka yang orang-orang tua yang tidak mendukung kegiatan orang muda. Saya pikir pasti ada cara yang bisa dapat dilakukan, tapi itu salah satu kecil saja dari pengalaman hidup saya dalam pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapten Hugo. Baik, kakak-kakak semua, pasti kita semua memiliki pertanyaan, banyak pertanyaan. Tetapi waktu kita yang sudah hampir larut malam, sehingga kita akan mengakhiri akan semua pertanyaan-pertanyaan maupun tambahan. Kesempatan berikut ini kita akan mendengarkan closing statement dari Kapten Hugo. Silakan. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kakak-kakak pendeta, dan juga kakak koordinator yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga bisa saling bertemu, melihat satu dengan yang lain. Dalam situasi COVID-19, kita tidak bisa bertemu dekat satu dengan yang lain, berjabat tangan, mendekat satu dengan yang lain. Tapi lewat Zoom ini kita boleh dapat bertemu, menyapa satu dengan yang lain, melihat bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin di dalam jemaat kita masing-masing. Kiranya Tuhan boleh dapat menyertai, memberkati kita untuk menjadi seorang pemimpin yang ada di depan, di tengah, di belakang, harus melihat teladan Yesus Kristus. Hanya teladan Yesus Kristus, sedikit bicara tapi banyak bekerja untuk melayani akan orang-orang muda. Kita berdoa kepada Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus-Nya dicurahkan kepada kita, sehingga kita bisa dapat melayani dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak semua di dalam pelayanan, di tempat yang berbeda, di jemaat yang berbeda, di daerah yang berbeda masing-masing, tapi hubungan kita tetap untuk melayani akan orang-orang muda sampai Yesus datang. Terima kasih.
Terima kasih Kapten Hugo untuk closing statement-nya. Dan saat yang indah ini saya kembalikan kepada MC, Kakak Abraham Wali. Silahkan. Ya, terima kasih untuk semua, juga Pendeta Hugo yang telah memaparkan materi kepemimpinan untuk sesi keempat. Kita akan mengakhiri semua pertemuan kita. Saya kembalikan lagi ke Pendeta Hugo, berdoa untuk kita semua. Saya lihat di sini sudah kepala 6, kepala 5, kepala 4, tidak ada yang kepala 2. Jadi berdoa supaya nanti pertemuan-pertemuan begini ada kelas ambasador juga ikut, mereka juga. Kita bicara kepemimpinan, jadi jangan sampai kita-kita saja yang muka muncul terus di Zoom. Ini bahaya ini, seperti itu. Jadi nanti ke depan, kalaupun kegiatan tingkat uni atau daerah, usahakan ada usia 17, 18, 19, sampai 20 lagi. Begitu. Oke, Pendeta, pimpin dalam doa untuk kegiatan kita semua boleh berjalan hingga selesai. Tapi suara agak besar sedikit supaya semua dengar. Ini tadi saya bilang kepala 5, jadi nanti dong telinga juga kurang jelas dengar. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang sudah menjadi bagian kami dalam mengikuti seminar 10 jam SEL. Kami tidak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk dapat melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Tapi kami tahu kami memiliki pemimpin yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup untuk dapat menolong kami, sehingga memberikan semangat bagi kami untuk mau melayani akan orang-orang muda di jemaat kami masing-masing, orang-orang muda yang memiliki karakter yang berbeda. Namun Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi masing-masing kami, sehingga pemikiran yang berbeda boleh dapat disatukan, sehingga pemikiran itu bisa dapat menyatu dengan pikiran kami untuk pelayanan bagi Yesus Kristus sebelum Engkau datang. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa, kiranya kami mau mencari Engkau, oleh karena Engkau adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami, yang dapat menyanggupkan kami di dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau dapat memberkati kami untuk menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sehingga apa yang kami sampaikan, kami bicara, mereka boleh dapat melihat tingkah laku kami, teladan yang kami boleh dapat tunjukkan kepada mereka, dan mereka boleh dapat mengikuti, bukan mengikuti kami, tetapi mengikuti akan teladan Yesus Kristus. Bapa di sorga, berterima kasih, kiranya Engkau boleh dapat menolong kami, sanggupkan kami, supaya dalam pertemuan pembahasan kelima, kami bisa boleh dapat bertemu, berjumpa kembali, untuk mengikuti pembahasan yang boleh dapat membekali akan kehidupan kami dalam pelayanan yang kudus. Bapa di sorga, ketika malam ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan Engkau berikan mimpi tentang sorga yang menguatkan iman percaya kami, supaya kami lebih setia di dalam pelayanan bagi orang-orang muda. Jika kami memiliki kekurangan, keterbatasan, janji Tuhan, Engkau akan memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus, yang bisa dapat memampukan kami. Ketika malam ini kami beristirahat, besok pagi kami bangun, biarlah Tuhan izinkan kami untuk menikmati satu hari lagi, hari yang baru, udara yang segar yang Tuhan berikan bagi kami, dengan menandakan bahwa kami masih hidup dan boleh dapat melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan seperti hari-hari sebelumnya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sudah berkeluarga, hamba-Mu berdoa menyerahkan istri, suami, anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami secara khusus supaya kami tetap mau setia di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.
terima kasih untuk Pendeta Hugo. Waktu terakhir saya kembalikan ke host utama, Karuli, Sakul, dan panitia. Baik, terima kasih banyak Kak Abraham Wali. Berapa di antara kita yang mau menunjukkan rasa terima kasih dengan boleh menggunakan reaction icon love atau jempol atau tepuk tangan? Pendeta Hugo, terima kasih banyak untuk pelayanan pada malam hari ini. Atas nama Direktur Pelayanan Pemuda Advent Konferensi Kawasan Timur, pelayanan SYL, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Hugo yang telah melayani, juga para direktur yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini dari daerah conference atau misi masing-masing, dan peserta. Jangan lupa untuk hadir pada hari Kamis nanti di waktu dan link yang sama, tetapi pembahasan yang berbeda dengan pembicara yaitu Pendeta Harje Santil. Beliau adalah Direktur Pelayanan Pemuda Advent untuk wilayah daerah misi Nusa Utara. Jadi kakak-kakak jangan lupa untuk hadir, karena beliau ini juga adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam pelayanan kepemudaan dan punya banyak-banyak pengalaman yang bisa kita timba untuk menjadi dasar kita melayani Tuhan di pelayanan pemuda Advent dewasa. Demikian kita punya kegiatan pada malam hari ini. Kita akan masuk pada sesi foto bersama. Kakak disilakan untuk membuka kamera, karena saya tidak tahu Anda ada di room mana. Silakan tampilkan senyum yang terbaik, buka kamera Anda. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Mohon juga mungkin untuk, maaf saya disable untuk chatting room, supaya tidak mengganggu pada saat kita berfoto bersama. Oke, layar pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetap senyum kakak-kakak karena saya tidak tahu Anda ada di room keberapa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir layar yang keempat. Masih ada yang belum buka kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demikian kita punya pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Saya akhiri dalam hitung 5, 4, 3, 2, 1. Tuhan memberkati. Selamat malam.